Momentum Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang diperingati setiap tanggal 2 Mei seharusnya menjadi ajang refleksi besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Namun, kenyataan pahit justru masih harus ditelan oleh para siswa di pelosok Kabupaten Muaro Jambi. Infrastruktur sekolah yang memadai hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Salah satu potret buram itu terlihat jelas di Sekolah Dasar Negeri 232 Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bah Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kondisi bangunan sekolahnya jauh dari kata layak. Bangunan yang hanya terbuat dari dinding kayu itu kini kondisinya sudah memprihatinkan. Kayu-kayunya mulai lapuk dimakan usia dan material atap seng pun sudah dipenuhi lubang. Akibat minimnya ruang kelas, para siswa sekolah dasar di sana terpaksa harus berbagi tempat dengan siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Mereka berdesakan dalam satu atap yang sama demi bisa mengecap bangku pendidikan. Arminah, salah satu guru di SDN 232 mengungkapkan, pihak sekolah harus memutar otak agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan. Kondisi semakin sulit saat musim hujan tiba. Atap seng yang bocor membuat air hujan masuk ke dalam ruang kelas. Persoalan di sekolah ini ternyata tidak hanya sebatas bangunan fisik. Arminah menyebutkan bahwa mereka juga mengalami krisis tenaga pendidik. Jumlah guru yang ada saat ini dianggap sangat tidak ideal untuk mengajar para siswa yang ada. Yang ngajar di SD sudah 13 tahun, di SMP 2 tahun. SMP juga yang ngajar ya? SMP di sini karena SD sama SMP satu lokal, satu ruangan. Jadi gini Mas, kami kalau pagi SD dulu, anak SD keluar, anak SMP masukkan karena di sini keterbatasan guru. Saya SD ngajar anak SMP. Honor masih status? Masih honor, 13 tahun saya di SD. Untuk mengajar bergantian? Bergantian. Alasannya? Alasannya pertama bangunan nggak memadai, terus gurunya pun belum memadai juga, masih kekurangan guru baik SD maupun SMP. Kalau untuk guru SD berapa sekarang? 5 orang. Kalau SMP? 2. Siswa SMP 23 orang, kalau SD 103 orang. Untuk ruangannya berapa lokal, Bu? Ruangan ini 5 lokal, saya guru kelas 1 dan 2. Jadi kelas 1 2 dari satu lokal 36 siswa. Di situ kadang kendalanya satu, memang sempit Mas, tapi dengan kondisi ini kita nggak putus semangat belajar supaya anak itu belajar walaupun di pelosok. Setelah anak SD SMP keluar, SMP-nya masuk seperti itu juga. Nanti anak SD waktunya mau pulang, kan nanti SMP masuk lagi sampai jam 1. Berarti waktu istirahat SD kita masukkan SMP? Karena kita yaitu keterbatasan ruangan dan guru. Harapannya gimana? Harapannya sama pemerintah kami mohon sekali ada perhatian sama kami supaya anak-anak didik kita ke depan itu lebih layak untuk baik dari gurunya maupun bangunannya. Bantuan fasilitas yang kami sangat minim. Apalagi kami di sini sering mengikuti lomba olimpiade tingkat kecamatan, bahkan kami tahun kemarin maju kabupaten olimpiade IPA dan matematika dapat juara 1. Kebetulan memang saya pembimbingnya, tapi dengan seadanya saya belajar anak itu berprestasi. Hal senada diungkapkan oleh Rahmat Habibi, salah seorang siswa SMP yang menumpang di SDN 232 tersebut. Ia hanya bisa menyimpan asa agar suatu saat nanti ia dan teman-temannya bisa belajar di gedung yang layak. Harus berbagi kelas sama adik-adik. Sama kalau hujan susah juga mau ke sekolah. Susah ya? Iya. Kenapa? Becek. Kendala. Kita masuk di hari Senin sampai hari apa? Sabtu. Sampai hari Sabtu. Satu hari bisa berapa pelajaran? 3. 3 ya? Berangkat dari rumah ke sekolah berapa jam? Dari rumah ke sekolah ini berapa menit? 30 menit ya? Kalau belajarnya itu jam berapa aja, Dek? Jam 7 sampai jam 9. Terus? Jam jam 10 sampai jam 1. Oke. Berarti 2 mata pelajaran atau 3? Kadang 2, kadang 3. Harapannya gimana? Harapannya gimana? Bisa dibantu. Aksi nyata dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menyentuh sekolah-sekolah di pelosok kabupaten ini sangat diharapkan.
Sebab kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan buku dan alat tulis, melainkan juga kenyamanan infrastruktur dan kecukupan tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa. Tim Liputan Seloko.id